Halo guys, balik lagi ke channel gua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Banyak rezeki, makan enak, dan happy selalu. Hari ini kita bakal ngebahas yang belum sempat gue bahas. Sebenarnya ada hal basic yang emang seharusnya gue bahas duluan gitu loh, kayak misalkan destroyer, submarine sama CV. Cuman destroyer nih gue masih coba molah dengan baik karena emang kelasnya susah juga. Tapi kemarin kebetulan ada orang yang request guidelines-nya untuk CV, jadi ya hari ini kita bakal ngebahas soal CV untuk per tier dan negaranya. Oke, di sini kalau misalnya kalian notice ya, gue pakai ID beda lagi. Jadi ya sabar aja, gue megang banyak ID emang. Jadi ini ID salah satu teman gue yang emang masih kayaknya dia masih baru main ya. Baru main lah intinya gitu, tapi nggak masalah, nih gue jelasin aja satu-satu ya. Untuk tag 3 CV mungkin gue nggak banyak ngejelasin soal kayak kapal-kapal super ship ya. Di sini kayak ada Sekiryu, terus ada United States, terus di British tuh ada Eagle, ada lagi nggak sih? Nggak ada. Oke. Jadi kalau misalkan kalian tahu di tag 3 itu nggak semuanya punya CV. Yang punya CV itu kayak Jepang, Amerika, Rusia, terus Jerman sama UK. Nah, mereka tuh punya spesialisnya berbeda-beda gitu. Kita start dulu dari Jepang kali ya. Untuk startnya, misalkan kalian benar-benar belum tahu ya, belum tahu cara main CV gimana, dan belum pernah bawa CV gameplay CV ke random, menurut gua untuk tier bawahnya kayak misalkan start dari Hoso, yaitu start dari tier 4. Menurut gue nggak usah di skip, jadi kalian bisa tahu handling bawa CV itu kayak gimana, terus kayak positioning kapal surface lu, karena lu ngontrol pesawatnya kan, lu bisa ngerasain lah ngontrol kapal surface dan ngontrol pesawatnya itu seperti apa. Jadi lu belajar dulu kapal base-nya kayak ini, kayak Hosho. Jadi lu pelajarin dulu tier 4-nya, nggak usah lu skip sampai at least tier 6. Nah, ntar di tier 6 baru kerasa tuh gimmick-gimmicknya, perbedaannya tuh di mana. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Nah, untuk di Jepang, ini salah satu CV line yang tua ya, karena ada dua CV line yang tua ya. Satu adalah line Hakuryu dan satu lagi line-nya USA, yaitu adalah line-nya Midway. Nah, kalau untuk di Hakuryu itu kira-kira dulu dia itu strong banget di dive dan torpedo bombernya ya. Terutama di torpedo bombernya sih. Walaupun kalau misalkan kalian ngeliat kayak dropnya tuh kayak cuma 2 gitu loh. Kayak per pesawat, kayak contoh Hakuryu tuh, dia tuh kayak dropnya tuh kayak cuma dua, kecuali kayak Kaga dan lain-lain ya, kayak cuma 2. Nah, cuman per torpnya ini damage itu udah sakit banget guys. Jadi kalau misalkan lu hit 1 tuh udah kayak lu main CV Amerika sisa 2 pesawat kayak gitu. Nah, permasalahannya kalau misalkan di Jepang ini salah satu tag 3 yang menurut gua lu harus hindarin sih, kalau apalagi kalau misalkan lu awal-awal main ya. Karena menurut gua pribadi kalau misalkan lu awal-awal nge-grind, lu better cari yang lebih gampang aja dulu, jangan yang susah banget. Nah, kayak yang tadi sempat gue bilang, kalau misalkan line-nya IGN ini agak tricky-nya itu di mana? Satu, pertama, lu tuh susah banget untuk nge-hit. Ada beberapa alasan kenapa pesawatnya itu susah banget ke-hit. Satu, squadron lu tuh plastik guys, kayak gampang banget ke takedown. Terus kedua, walaupun lu kenceng, lu nargetin ketika lu ngedive, either lu pakai fighter, either lu pakai roket, lu pakai bomber, atau lu pakai torpedo, itu tuh lu gerak dikit, aimnya tuh tiba-tiba ngelebar gitu. Beda kalau misalkan kayak Amerika, lu gerak dikit paling dia ngelebar kayak gitu doang. Nah, kalau misalkan Jepang tuh lu gerak dikit kayak langsung kayak gitu. Jadi let's say lu mau ngedive pakai bomber, itu tuh torpedonya tuh jadi misang gitu loh guys, kayak gitu. Walaupun ketika lu ngehit kapal musuh itu benar-benar rewarding dan emang bisa benar-benar ngedisable musuh, let's say engine-nya mati atau misalkan radarnya macet. Itulah kelebihannya Jepang, dia bener fire power-nya tuh gede gitu guys. Paling ada beberapa poin yang juga lu notice kalau misalkan Jepang itu agak tricky ya kalau misalkan lu nge-handidi gitu loh. Lu nggak punya tool khusus, roket lu soalnya jelek guys. Dive bomber lu juga somewhat gacha banget gitu loh, kayak lu nggak usah ke destroyer deh. Kayak kadang-kadang lu ngedive ke battleship pakai dive bombernya, itu tuh kadang-kadang Citadel, kadang-kadang enggak. Jadi somewhat lu ngerasa ini kapal tricky banget gitu. Dan ketika lu gagal, squadron lu habis,
lu nggak bisa nge-cycle balik gitu. Lu oke lah, lu berhasil sekali. Terus habis itu tiba-tiba squadron lu habis ya. Lu mau gimana, harus nunggu gitu. Itu sih kalau misalkan yang gue lihat dari line-nya Jepang. Jadi kalau misalkan pengen grinding, inget aja ini line ini tuh benar-benar susah guys. Lu harus benar-benar jago mainnya sih. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat kalau misalkan MVR atau Manfred von Richthofen itu lebih sulit dibanding ini, tapi menurut gue ini pinnacle sih. Ini benar-benar pinnacle. Lu juga nggak lupa ya, lu juga gampang di snipe. Ada alasannya kayak sekarang soalnya CV itu banyak yang bisa nge-snipe ya. Selain MVR yang kayak tadi gue sebut, itu banyak CV yang bisa nge-snipe. Dan lawan lu untuk sekarang ya, untuk meta sekarang lawan lu tuh banyak kan premium guys. Premium itu punya spesialis sendiri kayak misalkan Kaga, kayak misalkan Enter, kayak misalkan Yorkton, kayak Yorkton enggak, kayak misalkan Hornet, kayak misalkan Chkalov, kayak misalkan Grave Zeppelin. Itu udah kayak spesialis di tier sendiri. Kayak misalkan lu nge-grind di Shokaku, lu ketemu mereka, lu harus bener-bener efisien gitu mainnya. Lu targetin si A, si B, si C, mati, nah baru lu targetin yang kroco-kroconya gitu. Kalau misalkan lu mainnya random ya udah pasti lu kalah gitu, dan lu udah pasti kena report. Jadi kalau misalkan untuk Jepang sendiri, yaitu kayak tadi gue bilang kelebihannya adalah kelebihan di dia ya, gue bilang bukan kelebihan secara general jadi kapal ini bagus, enggak. Kelebihan di dia punya torpedo dan AP bomber yang pada waktu itu lumayan oke. Tapi kalau misalkan sekarang ya apa ya, dan ngerekomendasiin banget buat newbie ya untuk mainin. Di sini gue bakal preview tipis-tipis aja ya di tiernya. Untuk Ryujo ini oke lah, cukup oke. Tapi kalau misalkan udah naik ke Shokaku, ke Hakuryu, mungkin di tahun 2020 ya, 2020 sekian lah ya, Shokaku nih masih oke gitu. Kalau sekarang udah terlalu banyak CV yang, apalagi sekarang ada Yorkton ya, kayak enggak banget sih, enggak banget. Udah lu lupain. Kalau bisa, misalkan lu ada free XP ya skip aja kah Hakuryu. Tapi kalau misalkan lu nggak ada ya you get it lah setelah lu ngeresearch sampai Shokaku. Kita next ke UK dulu ya. Oke, di UK ini adalah Tech 3 CV yang menurut gue kedua terparah dibanding Jepang. Mungkin on par in terms of performance ya, tapi bukan berarti kayak misalkan Jepang tuh trikinya tuh banyak guys. Lu nggak bisa ngeker, pesawat lu cepet tapi ringkih antara hit or miss. Kayak misalkan lu bisa ngedamage gede atau enggak ya damage lu kecil aja udah. British atau HMS CV ini tuh lebih kayak kapal lu oke, pesawat lu oke, tapi lu bingung gitu ngedamage-nya tuh gimana caranya. Kayak untuk maksimalin damage dari pesawat-pesawatnya nih kayak gimana tuh lu agak bingung. Karena pertama ya, firepower lu tuh kayak base damage itu kecil, dan lu harus bergantung sama passive damage-nya. Kayak misalkan fire atau enggak flooding. Dan nggak susah sih, cuman apa ya, lambat gitu guys. Kayak lu kalau misalkan sebagai CV, pastinya kan lu pengen keluar masuk cepat kan. Kayak lu ngelempar pesawat balik terbangin lagi, lu ngelempar pesawat balik terbangin lagi, pasti lu pengennya kayak gitu kan. Di Tech 3 ini itu nggak bisa. Pesawat lu basicnya nggak kencang-kencang banget, biasa aja. Pesawat lu tanky tapi firepowernya ini loh guys. Jadi ketika lu nerbangin pesawat, lu banyak mikir soal kira-kira gue ngehit siapa ya, destroyer nih. Pas destroyer dempet sama kapal-kapal musuh, jadinya lu muter lagi, lu nggak bisa waktu. Sedangkan tim musuh udah ngebabat tim lu duluan. CV musuh ya udah ngebabat tim lu duluan, kapal surface dari tim lu duluan. Ya ujung-ujungnya lu pasti bakal mati dikejar sama tim mereka kan ya. Ya intinya kayak gitulah. Apakah line ini bagus? Menurut gua CV ini tuh basicnya tuh kayak balik lagi ya, dia tuh terkenal dulu dengan sebutan Didi Hunter gitu. Cuman kalau zaman dulu iya, CV sekarang, CV rework itu kayak ancaman gitu loh buat pemain Didi gitu. Karena buat ngegangguin mereka tuh sangat-sangat mudah. Tapi lo lihat ya kapal-kapal sekarang, kayak ada kayak Halan, terus abis itu ada kayak Levi, terus abis itu bahkan kayak Haru Kitakaze dan kawan-kawan itu EE-nya bagus guys. Walaupun ya gue nggak bisa bilang secara efektif itu EE yang bagus, tapi at least itu bisa nge-take down kapal lu dan bikin lu blunder di tengah-tengah. Makanya gimana ya? Mungkin kalau misalkan ada satu kapal yang bisa lu isolate
itu oke lah. Tapi kalau misalkan kayak mereka ngumpul di tengah-tengah dengan pesawat lu yang begini tuh kayak enggak sih guys, enggak banget. So untuk di tiernya balik lagi kayak misalkan tier 4, kalau misalkan lo baru pertama kali main CV ya silahkan aja lo mainin, lo ngerasain dari kapalnya sampai pesawatnya silahkan. Tapi kalau misalkan lo udah berpengalaman langsung aja ke tier 6. Tier 8 nya juga menurut gue skip aja guys. Ini apa ya, karpet boomnya juga ya udahlah, roketnya ya udahlah, torpedonya entah ya, menurut gue ya, gue mungkin bisa salah karena gue jujur di akun utama gue main CV, tapi menurut gue kapal British tuh kayak nggak unggul di aspek tertentu gitu. Kayak misalkan kayak tadi Jepang, dia kuat di torpedo gitu, atau enggak di dive bombernya karena dia megang AP kan. Nah ini enggak gitu loh, kayak ya udah aja. Jadi apakah gue rekomendasikan untuk para newbie mainin line ini? Seperti biasa, kalau lu pengen lebih safe dari line Jepang, ini line yang lebih safe. Tapi untuk in terms of suffering dalam ngegrindingnya, menurut gua lama-lama kalau Jepang tuh kayak lu merasa dari awal tuh udah sulit. Nah kalau ini tuh kayak mending gua grinding lain. Jadi kayak lambat laun lu kayak bosen dan bete gitu sama nih kapal kayak gitu sih. So ya gue gak bisa ngesimpulin apa-apa sih selain gue gak ngerekomendasiin line ini. Lanjut kita next ke Jerman. Line Jerman beda dari dua yang tadi. Line ini menurut gue cukup oke ya. Karena apa? Doi itu punya, pertama kelebihan dari line ini, dia punya AP rockets. Line lain itu punya roketnya tuh HE kan, HE roket. Jadi kayak misalkan kalian di strike itu kebakar biasanya kapal kalian. Nah, Jerman itu punya AP rocket, dan kalau misalkan ada kapal yang emang sekiranya ringkih kayak misalkan light cruiser atau mungkin CV lain, lo bisa sniping pakai kapal ini. Lo bisa sniping 2 sampai 3 kali cycle, otomatis kapal musuh, kapal CV musuh itu bakal mundur banget, semundur-mundur dan bikin dia agak berkurang lah keefektifannya dia saat di match. Karena apa? Ya cycle-nya jadi jauh guys, kayak gitu. Untuk torpedonya ya mid aja ya, gue nggak bisa bilang ini bagus apa enggak. Ya ada untuk present aja gitu, udah nggak, gue nggak bisa bilang ini bagus gitu. Beberapa hal yang kalian notes juga, kapalnya lumayan, pesawat itu lumayan kenceng ya. Cuman permasalahannya di personal opinion ya, menurut gue line-nya Jerman ini nggak bagus untuk late game. Karena apa? Squadron itu kayak nggak banyak aja gitu guys. Kayak perampungan squadron itu nggak banyak, dan ketika di late game lo nggak punya banyak tools untuk nge-take down musuh. Kayak contohnya misalkan lo punya fire flooding. Nah ini dua aspek ini kan emang bisa hit musuh dengan passive damage ini sepanjang game. Jadi ketika lo udah di late game, lo masih ada tools untuk misalkan lu pengen nge-take down satu, tapi lu juga ada objek penting yang lu pengen take down juga. Jadi lu bisa strike pertama lu ke kapal A, terus strike kedua ke kapal B, yang satu kebakar, yang satu emang lu pengen tenggelamin langsung, kayak gitu guys. Nah kapal ini tuh kayak nggak punya itu, karena emang dia kuantitasnya tuh punya strike power tuh cuman satu, kayak dia cuman bisa fokus ke satu poin, terus habis itu pindah kayak gitu guys. So apakah Tech 3 ini gue rekomendasikan? Menurut gue sih coba aja ya, karena untuk newbie gue nggak begitu rekomendasiin ya, karena emang ada beberapa line CV yang lebih gampang dibanding line Jerman. Tapi kalau misalkan lo pengen coba ya silahkan aja. Dan ketika gue bilang seperti itu bukan kayak seperti video-video gue sebelumnya yang memang gak gue rekomendasikan karena sulit. Kalau menurut gue line CV Jerman ini ya emang agak mid aja untuk tingkat kesulitannya ya, kayak nggak susah banget tapi nggak mudah-mudah juga. So ya do it on your on risk aja sih, maksudnya ya lo kayak resiko lo buat nge-grind kayak gini gimana ya. So far sih ya oke aja sih CV-nya. Untuk Tech 3-nya di seperti biasa 4 ya, cobain aja. Di Weser sih Weser skip aja sih guys, karena menurut gue AP-nya tuh nggak begitu berasa ya. Pas di Parseval and Richthofen, Parseval hati-hati, lo harus manage sama squadron lu juga.
jangan terlalu dikebut banget pas di awal-awal, mentang-mentang kayak speed lu kencang, lu rotasi cepet, tiba-tiba udah habis. Lu manage juga, kalau bisa banyakin cycle, jadi nggak semua squadron lu maju. Di Richthofen ya maksimalin di EP lu aja sih, udah kayak gitu. Kita next ke USA. Oke. USA. Di USA ini ada 2 line ya. Gue juga heran kenapa CV itu punya 2 line. Kalau bilang, oh ya nih spesialis ini. Menurut gue dua-duanya gak jelas sih. Kayak, bukan berarti gak jelas nge-splitnya gak bagus ya, tapi CV is still CV gitu loh. Ngeganggu kapal surface, jadi kayak gimana gitu. Oke, kita ngebahas dulu dari Midway dulu kali ya. Menurut gue ini adalah salah satu kapal yang gue rekomendasiin banget untuk lo nge-grind pas di awal-awal main ini game. Alasannya kenapa? Karena satu, kapal ini cukup mudah. Mau lo ngambil di Ranger atau di Yorktown, tapi Yorktown menurut gue sedikit lebih mudah. Enggak sih, signifikan lebih mudah. Lo ngedamage gampang. Pertama, roket lo works. Menurut gue barometer gampangnya CV adalah roketnya works. Di kedua line ini, roketnya hit like a truck. Lo ngantem kebakar sekali 2, sekali 3, damage-nya 10.000, 8.000, 16.000, 20.000. Dua line ini ngawur. Midway, dia lebih punya power dibanding Essex. Tapi Essex ini lebih versatile. Lo main agresif bisa, lo main pasif bisa. Contohnya gimana? Essex ini lebih kayak kapal support. Kayak misalkan CV support lah. Lo bisa nge-smoke. BTW lo punya smoke ya. Lo punya smoke. Senjata lo tetap sakit. Pesawat-pesawat lo tetap sakit. And then lo bisa ngaktifin kayak passive damage kayak misalkan flooding atau fire secara efisien nih. Nah, sedangkan kalau di Midway ini benar-benar firepower tok. Lo ngantem CV, lo ngantem battleship broadside pakai torpedo lu, itu sumpah sakitnya minta ampun sih Midway ini. Terus abis itu bomber lu oke, factor lu juga oke. Jadi kalau misalkan lu combine itu semua jadi satu pack yang bagus gitu ya untuk Midway ya. Nah, kalau misalkan Essex ini kayak lo main di, let's say di ranked ada mode CV bisa masuk lagi, Essex ini top sih. Lo bisa nge-smoke, lo bisa kabur, lo bisa ngedempet ke pulau biar lo cycle lebih cepat. Jadi kalau misalkan menurut gua, kalau misalkan lo main di Midway, ini lebih bisa lo mainin di random. Tapi Midway nggak bisa kurang lah menurut gua untuk lo bawa di ranked. Karena apa? Essex tuh bisa sembunyi, bisa nge-smoke dirinya sendiri, bisa maju, bisa nge-support timnya. Fighternya menurut gua juga ya sama aja sih ya. Terus setup torpednya juga nggak kalah bagus. Tapi kalau misalkan Midway ya lu strike firepower aja, lu roket lu sakit, bomber lu sakit, torpedo lu sakit. Intinya kayak gitu guys. Untuk di tiernya seperti biasa, tier 4 masih tetap sama. Tier 6 menurut gue skip aja. Di Lexington nih pesawatnya agak tipis ya, dan squadronnya nggak begitu banyak. Jadi lu mesti perhatiin gimana cara lu nge-strike, siapa yang lu strike, dan jangan lupa cycle. Lexington masih butuh di cycle, sedangkan Yorktown seinget gue enggak. Jadi dia one way strike. Lu sekali strike dia squadronnya otomatis balik semua. Kayak dia cuma punya satu squadron untuk nge-strike. Nggak kayak Lexington sama Midway itu punya banyak kayak squadronnya sekali terbang. Jadi lu bisa gampar bolak-balik kayak gitulah. Nah, sedangkan di line Essex tuh enggak. Prefer yang mana? Grand Essex dulu sih, lebih gampang. Next kita ke USSR. Kita sampai di line terakhir yang mempunyai line CV ya. Yaitu adalah USSR. Nah, USSR ini kelebihannya apa sih? Gue bakal jelasin dulu kalau misalkan pesawatnya ini lemot. USSR ini punya kapal yang signifikan lebih lambat. Pesawat yang lebih lambat ya. Kayak lu bakal ngerasain ini pesawatnya kenapa anjing lambat banget. Kunci dia adalah di pesawat mereka lu bisa nge-strike jauh banget. Bahkan lu mungkin bisa gitu kalau misalkan lu jago, lu nge-strike di luar EE range. Jadi misalkan EE range itu rata-rata di 6,5 kan. Di sekitar 6,5 lu bisa ngantem tuh di sekitar 7. Pakai apa? Pakai skip bomb guys. Nah, kita lihat dulu skip bombnya. Nah nih, lu bisa nge-strike pakai beginian. Skip bomb tuh apa nanti gue tunjukin. Jadi dia itu bisa kayak bom. Jadi pas ketika lu ngedive, dia tuh mantul gitu. Tak. Nah, skip bomb itu ada 2, ada EP, ada ECI. Gue lupa EP-nya itu kalau nggak salah yang punya tuh Jerman sama Jepang.
ada di Shinano. Sedangkan untuk di Rusia dia punya skip bombnya Ichi. Jangan salah ya guys, ini skip bombnya tuh bener-bener gampang banget buat ngebakar musuh. Nah, selain itu apa? Kapal ini semakin dekat ke musuhnya itu semakin strong karena cycle-nya tuh cepat banget guys. Lo ngedrop satu, dia muncul lagi. Ngedrop satu, muncul lagi. Ngedrop satu, muncul lagi. Kalau misalkan emang deket banget ya. Anggap misalkan ini CV lu. Terus ini ada battleship musuh. Di tengah-tengahnya itu pulau. Lo terbangin, hantam. Terus habis itu lu terbangin lagi, hantam. Terbangin lagi, hantam. Sama aja kayak hampir mirip lu pakai main gun biasa gitu loh. Tapi ini bentuknya pesawat kayak gitu guys. Jadi dia semakin dempet sama musuh itu semakin strong. Makanya lo nggak heran kalau misalkan ada CV Rusia itu yang emang maju-maju nggak jelas gitu ya. Nah itu dia pengen biar dia cycle-nya cepat. Karena apa? Pesawatnya itu pelan, tapi dia nge-cycle-nya tuh bener-bener cepet gitu guys. Tak tak tak. Dan menurut gue ini salah satu line yang cukup mudah sih untuk di grind. Ini personal opinion ya. Kalau misalkan lo berpikir beda, ya nggak masalah, it's okay. Tapi kalau menurut gue line-nya Rusia ini cukup mudah sih dimainin, nggak entah kenapa ya. Walaupun kalau misalkan dilihat dari damage ya biasa aja, dilihat dari speciality juga kayaknya nggak bagus-bagus banget kayak Amerika. Tapi kalau misalkan lu mainin, ini kapal enak guys, sumpah. Kapalnya enak, nyaman gitu loh, nggak kayak CV lain gitu. Ini gitu sih guys. Kalau misalkan kalian pengen lihat balik, ini listnya gue udah bikinin, mana yang rekomendasi mana yang enggak. Dan balik lagi gue disclaimer, hal yang udah gue sebutin di atas itu berlaku untuk di random ya. Kalau misalkan untuk di ranked harus kalian bedain ranked random dan kompetitif itu dunia yang berbeda, jadi nggak bisa kalian samain ya. Ini gitu sih guys. Itu aja yang pengen gue sampein. Semoga kalian ada pelajaran setelah nonton video gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you in next episode. Bye-bye. Thank you guys.